Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih dimanapun berada, puji Tuhan. Kembali hari ini dengan penuh sukacita, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Kembali di pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, judul perikop, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita kembali mengacu kepada tema kita di bulan April ini, berbicara tentang Yesus itu Tuhan, kita bisa melihat kembali pernyataan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya, kepada para murid-muridnya. Meskipun di sini Yesus menggambarkan dirinya adalah sebuah pokok anggur, ya, menjadi sebuah gambaran kiasan. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita mau tetap hidup dalam pengertian kehidupan rohani kita, kalau mau terus dibangun, kata firman Tuhan, kita harus menempel kepada pokok anggur yang benar. Ini menjadi sebuah pengajaran kepada para murid bahwa dia adalah satu-satunya sumber anugerah. Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan yang benar. Dia adalah satu-satunya pengharapan. Dia adalah satu-satunya hidup yang membawa kehidupan kepada kehidupan yang kekal. Sehingga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, dalam konteks kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, sebagai umat tebusan, mari kita terus menempel kepada pokok anggur yang benar itu. Terus bersandar, terus berharap, terus tetap tinggal di dalam firman-Nya. Jadi memang kadangkala tantangan kehidupan, pengaruh-pengaruh, pengajaran, kadangkala juga mungkin situasi-situasi yang kita hadapi sebagai orang percaya membuat kita sebagai bagian dari pokok anggur itu, mungkin kita tidak sanggup untuk menghadapi situasi tersebut, sehingga kita menjadi pokok anggur atau menjadi ranting yang kering. Tapi kembali firman Tuhan, jelas sekali Tuhan Yesus berkata, beberapa kali Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Juga katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bahkan Tuhan Yesus dengan tegas beberapa kali mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Jadi mari kita sebagai umat yang adalah bagian dari pokok anggur itu, mari kita tetap berpaut kepada pokok anggur yang benar itu, tetap setia. Apapun situasi kondisi yang kita hadapi, jangan biarkan kehidupan rohani kita menjadi kering. Jangan biarkan semangat kita menjadi padam. Jangan biarkan kehidupan rohani kita menjadi suam-suam. Tetapi terus kita menempel semakin dekat, semakin erat, semakin kuat kepada sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Supaya jangan sampai kita menjadi kering dan dibuang dan binasa. Tapi justru kita semakin dibersihkan oleh Tuhan dan kita semakin hari melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, kita semakin berbuah. Dan buah tersebut memuliakan Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mendorong kita, memotivasi kita sebagai ranting-ranting menjadi bagian dalam pokok keselamatan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita mencari itu dan terus semangat mengikuti Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sesungguhnya adalah ranting-ranting yang dicangkokkan.
kepada pokok anggur yang benar itu. Mampukan kami Bapa, agar kami menjalani kehidupan kami dengan penuh semangat, penuh optimisme, penuh keseriusan, sehingga kami tidak menjadi ranting yang kering, tapi justru kami semakin hari semakin menempel kepada pokok anggur itu. Kami semakin hari semakin berbuah, dan buah-buah rohani kami memuliakan Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.